Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk materi, saya akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Cek dulu. Yang tidak hadir hari ini berapa orang? Tidak ada. Hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua. Berarti kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga seterusnya kita akan tetap sehat terus. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk materi, baiklah kita akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya mohon satu orang yang pimpin doa. Disilakan. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi terima kasih anak-anak sekalian. Karena kita ini sekarang ini berada di jam kritis, sudah mencapai jam 12, sudah lama lagi jam 12 kan sudah sekali. Jadi alangkah baiknya saya berikan penyegaran dulu. Saya berikan berikan penyegaran dulu, karena di jam-jam seperti ini, jam-jam kritis seperti ini, kadang anak-anak sudah mengantuk atau kita semua sudah mengantuk. Oke, saya silakan untuk berdiri. Berdiri semua. Ya, Pak Guru mau tes konsentrasi Anda. Bagaimana Anda punya konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, ikuti Pak Guru. Jadi kalau Pak Guru katakan tangan di depan ya. Oke, kita mulai. Tangan di depan, tangan di atas, tangan di bawah, turunkan. Oke, bisa toh? Oke, satu kali lagi. Tangan di atas, tangan di depan, tangan di samping, turunkan. Bisa? Oke, Pak Guru tes. Tangan di atas. Iya, masih ada satu orang. Jadi kelas ini kita namakan kelas geng konsentrasi. Paham? Geng konsentrasi. Siapa yang tidak konsentrasi, bau apa? Bau karnas. Oke? Oke, sekali lagi ya. Sebelum kita masuk, saya akan mendengar dulu. Jadi sudah tahu toh geng apa? Geng konsentrasi. Siapa yang tidak konsentrasi? Bau. Oke. Tes dulu. Kalau Pak Guru katakan tepuk tangan satu kali, tepuk tangan satu kali ya. Tepuk tangan dua kali, berarti tepuk tangan dua kali. Ketika ada tepuk tangan, berarti Anda harus tepuk tangan. Oke. Oke, kita mulai. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan tiga kali. Berarti konsentrasi kan? Ya. Oke, Pak tes. Tepuk tangan satu kali. Dua kali. Konsentrasi. Berarti yang apa? Yang tidak konsentrasi bau? Jadi yang tidak konsentrasi bau terasi. Usahakan harus konsentrasi ya. Sekali lagi. Tepuk tangan satu kali, dua kali, masih ada. Ulangi. Tepuk tangan satu kali, tepuk tangan dua kali, tiga kali. Oke? Jadi anak-anakku sekalian, seperti biasanya kita belajar seperti biasanya, yaitu sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Pak Guru mau tanya dulu.
materi kita tunggu ya. Persilahkan dulu. Jadi Pak Guru mau tanya dulu, materi kita yang kemarin materi apa? Materi yang kemarin? Iya, daya dukung lahannya. Yang kemarin, yang sebentar ini. Ya. Daya dukung pembangunan wilayah, ya. Jadi materi kita kemarin itu adalah mengenai pembangunan wilayah. Ya, masih ingat toh materi yang kemarin? Coba satu orang dulu, coba diingat kembali lagi. Ada ya, silakan. Materi kita pada hari ini Yang kemarin. pentingnya daya dukung lingkungan dalam pembangunan. Iya, pentingnya daya dukung lingkungan dalam pembangunan. Ya, jadi anak-anak sekalian, jadi saya perlu mohon agar supaya materi yang kemarin itu, materi yang setelah kita pelajari tidak bisa kita lupakan. Paham tak? Oke. Ya, sekarang kita masuk pada materi kita hari ini. Ya, materi pelajaran geografi kelas 12. Jadi materi kita hari ini yaitu mengenai daya dukung lahan pertanian, ya, daya dukung lahan pertanian. Ya, anak-anak sekalian, bahwa untuk materi kita yang menjadi kompetensi dasar kita pada hari ini, yaitu memahami konsep wilayah dalam kewilayahan, dalam perencanaan, tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian pertanian. Ya. Kemudian peserta didik dapat memahami daya dukung lahan pertanian. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya yang menjadi indikator kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian pertanian. Kemudian secara kelompok peserta didik mampu menjelaskan tentang daya dukung lahan pertanian. Ya, anak-anak sekalian, sebelum Pak Guru masuk ke materi, Pak Guru mau tanya dulu, apa itu pertanian? Ya silakan berdiri. Pertanian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan bercocok tanam, sedangkan dapat juga diartikan secara spesifik itu merupakan segala kegiatan manusia yang meliputi kegiatan bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Iya, terima kasih. Luar biasa, ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain berpendapat pertanian? Ada lagi? Silakan. Berdiri. Jadi pertanian itu adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ulangi apa? Pertanian? Jadi pertanian itu adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Iya, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Jadi pertanian ini begini model lahan pertanian. Kemudian
Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan-bahan industri atau sumber energi, serta mengelola lingkungan hidupnya. Ya, sudah sama dengan apa yang disampaikan tadi oleh Amanda dengan Kei. Nah, selanjutnya menurut Sutriyono, pertanian merupakan suatu kegiatan pemanfaatan ketersediaan sumber daya alam untuk dikelola sedemikian rupa dengan tujuan memperoleh hasil. Memperoleh hasil, berarti tujuannya memperoleh hasil ya. Hasil untuk apa itu hasilnya? Untuk kebutuhan. Jadi untuk kebutuhan hidup, kelangsungan hidup manusia, ya. Ya, selanjutnya menurut Van Arsten, pertanian adalah digunakannya kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja, menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakan tumbuhan atau hewan tersebut. Jadi yang dilaksanakan di sini adalah mengembangbiakan hewan dan tumbuhan. Tumbuhan itu untuk kebutuhan manusia. Nah, ini. Kemudian pertanian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan bercocok tanam. Ya, bercocok tanam. Bagaimana itu bercocok tanam? Ya, petani. Sedangkan pertanian dalam artian secara spesifik merupakan segala kegiatan manusia yang meliputi kegiatan bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan perhutanan. Secara ringkas pertanian diartikan sebagai proses produksi. Jadi proses produksi. Anak-anakku sekalian sudah pernah melihat tentang pertanian? Proses reproduksi itu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan proses produksi itu bagaimana? Mengembangbiakan tumbuhan salah satunya itu. Ya, untuk apa tumbuhan? Tumbuhan yang bagaimana? Ya? Ya padi, ubi, jagung itu yang dikembangbiakan. Kemudian pertanian atau pengusahaan. Jadi pertanian atau pengusahaan. Pengusahaan yang bagaimana? Ada yang bergerak di bidang pertanian. Contohnya sama dengan perusahaan CCN ya. CCN itu usaha. Ada pengusahaan di situ. Ada pertanian. Jadi orang kaya dari sana sekarang bertani di daerah kita. Ya, selanjutnya, iya. Jadi ini rumus untuk menghitung daya dukung lahan pertanian, ya. Jadi rumus menghitung daya dukung lahan pertanian. Apakah wilayah itu bisa menopang, ya, mampu menopang kebutuhan masyarakatnya atau tidak? Nah, jadi nanti kita buktikan di sini. Jadi rumusnya, kalau bisa disini nanti sudah terbuka di peringkatnya. Jadi keterangan tahu sama dengan MP per PD bahagi KMF per PR. Nah, yang dicari apa di sini? Tahu, ya. Daya dukung wilayah pertanian itu yang dicari. Kemudian LP luas lahan panen, ya, harus dipahami ya, luas lahan panen. Kemudian PD jumlah penduduk atau jiwa. Kemudian kebutuhan pangan
per kapita per tahun ini konstan ya, konstantannya tiap wilayah itu berbeda-beda, tiap organisasi itu berbeda-beda, tiap institusi itu berbeda-beda pendapatnya. Ya, anak-anakku sekalian, untuk itu karena penjelasan dari Pak Guru tadi sudah selesai, maka tiba saatnya kita menyelesaikan soal-soal yang Pak Guru sudah siapkan. Ya, silakan buat kelompok. Lima ya. Jadi silakan dibentuk mejanya. Ini soal yang sudah ada soal sudah tuh? Ada sudah. Belum ada. Ini Pak. Kemudian dibacakan soal, baru dibacakan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketansa Sarah Anjeli yang akan mewakili presentasi dari kelompok 1. Jadi di nomor 1 itu diketahui Kabupaten Karawang pada tahun 2021 memiliki luas lahan panen sebesar 94.517 hektar dengan jumlah penduduk Kabupaten Karawang sebesar 2,37 juta jiwa. Ya, berikan dulu aplaus. Kemudian ada yang menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, saya dari kelompok perwakilan dari kelompok 5 dan akan mempresentasikan hasil dari KMD 94,517. Kesimpulannya, sana kriterianya adalah kriterianya masuk di mana? Di pertama, kedua, ketiga. Kriterianya kriterianya jika sigma lebih dari 1, maka wilayah tersebut tidak mampu melaksanakan swasembada pangan atau jumlah penduduk melebihi jumlah penduduk maksimum. iya. Ya. Iya. Jadi jika sigma lebih dari 1, enggak? Mana sigmanya? Sigmanya adalah coba ditangkap. Ya, sudah pas? Jadi 0, yang dapat berapa? 0,33 berarti? Ya. Jika sigma lebih kecil dari 1, toh sigmanya lebih kecil dari 1, 0,33 itu besar atau kecil? Kecil, ya? Ya kecil. Berarti maka wilayah tersebut tidak mampu melaksanakan swasembada pangan atau jumlah penduduk melebihi jumlah penduduk maksimum. Iya. Berikan aplaus dulu.
Ya. Jadi yang pertama tadi kelompok 1 berapa? Yang pertama tadi dapatnya 2,72, tapi tadi hasilnya salah 6,35. 6,35 kami sama toh? Berarti yang pertama tadi wilayah tersebut mampu swasembada pangan. Sudah? Swasembada pangan atau jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk maksimum. Begitu yang kedua tadi, kelompok yang berikutnya tadi sama juga. Jadi jika sigma lebih besar dari 1, berarti yang didapat itu lebih besar daripada 1, berarti dia mampu swasembada pangan. Kalau yang didapat, hasil yang didapat itu 0, berarti tidak mampu swasembada pangan. Jadi itu saja. Jika sigma lebih kecil dari 1, enggak, sigma lebih kecil dari 1 berarti kalau lebih kecil dari 1, 0 toh? 0, atau 0,0, pokoknya yang penting ada 0,-nya berarti sudah itu. Oke, anak-anakku sekalian, dari presentasi tadi maka kita sudah paham bahwa kriteria daya dukung lahan pertanian di pertama desa apa? Kabupaten Karawang. Pertama di Kabupaten Karawang berarti dia mampu swasembada pangan. Kemudian yang berikutnya Karawang juga. Ya. Ya. Yang sana juga sama toh? Wilayah X. Ya. Berarti yang ketiga tadi itu tidak mampu swasembada pangan. Ya, anak-anakku sekalian, silakan kembali ke tempat masing-masing. Saya persilakan dulu kepada kalian yang bisa memberikan kesimpulan tentang hasil yang memberikan kesimpulan hasil yang didapatkan tadi. Silakan sekarang. Dari soal tadi, jadi saya dapat ambil kesimpulan. Silakan berdiri. Jadi kesimpulannya di beberapa wilayah Indonesia, wilayah tersebut di beberapa wilayah Indonesia mampu swasembada pangannya atau jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk maksimum. Jadi itu di wilayah di beberapa wilayah Indonesia itu dia mampu atau wilayah pertaniannya lebih besar, lebih luas dibanding dengan jumlah penduduk atau jumlah penduduknya di bawah maksimum. Iya, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Jadi sekarang Pak Guru memberikan kesimpulan tentang hasil yang Anda dapatkan tadi. Yang pertama yaitu sigma lebih kecil lebih besar daripada 1. Ada 2 wilayah yang mampu melakukan swasembada pangan karena atau jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk maksimum. Ya. Kemudian ada 1 wilayah yang tidak mampu swasembada pangan atau sigma atau yang tidak hasil yang didapatkan lebih kecil daripada 1. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, Pak Guru memberikan pesan-pesan kepada Anda bahwa
bisa Anda bawa sampai Anda selesai tadi sekolah ini. Ya, kemudian Pak Guru memberikan evaluasi terhadap Anda supaya apa yang sudah Anda dapatkan tadi ya dipelajari, karena ketika kita masuk ujian tidak ada soal yang akan diberikan selain apa yang sudah diberikan oleh Pak Guru tadi. Selanjutnya setelah selesai pembelajaran kita hari ini, maka kita akan berjumpa di di materi selanjutnya. Ya, jadi materi selanjutnya itu adalah materi selanjutnya adalah daya dukung lahan untuk permukiman. Ya, jadi sebelum Pak Guru tutup kegiatan ini, saya berikan kesempatan kepada salah satu siswa untuk berdoa karena pembelajaran kita. Ya, silakan dipimpin salah satu ketua kelas, silakan ketua kelas dipimpin doanya karena kegiatan kita. Ya, jadi Pak Guru mengharapkan apa yang sudah telah diberikan tadi semoga bisa bermanfaat kepada kalian semua, menjadi modal Anda semua, karena Anda datang kemari untuk belajar, jadi pulang harus ada yang dibawa. Oke? Jadi demikian dulu materi kita hari ini, yaitu tentang daya dukung lahan pertanian. Jadi itu harapan Pak Guru ya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Bisa menjadi kebanggaan orang tua, bisa membanggakan orang tua, karena hanya kalian yang bisa membawa nama baik orang tua. Tidak ada orang lain yang bisa membawa nama baik orang tua selain Anda sendiri, kalian sendiri ya. Jadi itu ya harapan Pak Guru kepada kalian semua. Anak-anakku sekalian,